Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Durawan Gumai dengan NIM 15120029. Saya berasal dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kebudayaan yang berkembang di daerah saya yang bertemakan seni musik tradisional. Nah, dengan nama kesenian Rejung Batanghari 9 atau biasa disebut dengan kesenian gitar tunggal. Baiklah teman-teman, video ini bertujuan sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia yang diampu oleh Bapak Hikmatul Akbar, SIW/MSI atau Pak Kiki. Nah, sekaligus untuk mengedukasi teman-teman terkait salah satu kebudayaan yang bertema seni musik tradisional yang berkembang di daerah saya, daerah Sumatera Selatan, khususnya wilayah Kabupaten Lahat. Nah teman-teman, saya akan memulai pembahasan gitar tunggal ini dimulai dari definisinya dulu. Definisi irama Batanghari 9. Nah, irama Batanghari 9 ini adalah suatu istilah atau penamaan musik yang berkembang di daerah kawasan Sumatera Selatan. Nah, musik ini berbentuk petikan gitar tunggal. Nah, berbentuk petikan gitar tunggal yang berkembang di daerah kawasan Sumsel. Batanghari 9 adalah istilah tradisional yang merupakan gambaran dari 9 anak sungai Musi, yakni Sungai Kelingi, Sungai Beliti, Sungai Lakitan, Sungai Rawas, Sungai Rupit, Sungai Leko, Sungai Ogan, dan Sungai Komering. Dan yang terakhir adalah Sungai Lematang yang merupakan kawasan di daerah saya. Nama Batanghari 9 merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional berupa vokal manusia, lantunan yang diiringi gitar tunggal atau klasik maupun gitar akustik. Nah, irama Batanghari 9 ini berkembang pada kebudayaan agraris yang selaras dengan alam berbasis pada sungai. Musik gitar tunggal ini biasa dibawakan oleh satu pemain gitar tunggal dan satu penyanyi. Bisa juga pemain gitar tunggal itu merangkup sebagai vokal juga. Nah, narasumber yang saya temui yakni pembudaya Kabupaten Lahat, Bapak Sapran, menjelaskan bahwa musik gitar tunggal ini biasanya dimainkan oleh seorang pemain gitar dan seorang penyanyi. Bisa juga pemain gitar merangkap sebagai penyanyi. Nah, bentuk nada-nada yang dihasilkan dari kesenian gitar tunggal ini adalah nada yang lebih berorientasi pada notasi lagu-lagu Melayu yang mengikuti not sol mi sasi yang dimainkan oleh pemain gitar dan diselingi dengan improvisasi dari pemain gitar itu sendiri. Nah, dalam artian permainan dari gitar tunggal ini tidak menggunakan chord sebagaimana mestinya. Jadi dia itu menggunakan petikan-petikan khas dengan berorientasi pada lagu-lagu Melayu dengan petikan-petikan ditambah petikan-petikan yang diimprovisasi oleh pemain gitar tunggal itu sendiri. Umumnya di Kabupaten Lahat ini kesenian gitar tunggal ini kesenian Batanghari 9 ini disebut dengan gitar tunggal, atau kalau di daerah-daerah kawasan desa-desa itu disebut sebagai rejung atau berejung. Nah, kesenian ini menggunakan satu buah unit gitar yang bersamaan dengan penyanyinya atau berpasangan sebagai vokalnya. Istilah itu yang digunakan pada masyarakat Kabupaten Lahat. Balik Bang Nofda Sumsel menjelaskan bahwa kesenian Batanghari 9 ini adalah istilah untuk irama musik dengan petikan gitar tunggal yang berkembang di wilayah Sumatera Selatan. Dalam pengertian yang luas, Batanghari 9 adalah kebudayaan yang berbasis pada sungai seperti yang saya jelaskan tadi. Kebudayaan ini adalah kebudayaan agraris yang selaras dengan alam, yang mana musik yang diekspresikan budaya ini bernuansa romantik, melankolis, dan naturalistik. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, mungkin untuk penjelasan secara umumnya itu dulu. Nah, untuk di daerah saya sendiri, kebudayaan ini biasanya digunakan pada acara-acara besar seperti acara-acara pernikahan dan pada acara-acara yang lainnya. Pada zaman dahulu bisa dijadikan sebagai alat hiburan atau hobi bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan suasana lingkungannya maupun hatinya. Maka dari itu tadi pengekspresian dari musik ini bisa bernuansa romantik, melankolis, dan naturalistik. Mungkin penjelasan itu dari saya terkait gambaran
Rejung Batanghari 9 ini secara umum. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.